Sempurnanya amalan, amal sempurna itu nggak ada riaknya. Jadi jangan dibayangkan amal sempurna itu bagus rukun-rukun zahirnya saja. Sempurnanya amal tidak ada riya. Sempurnanya amal bukan karena kita ibadah karena pengen sesuatu, ya. Nata'iju husnul ahwal, bagusnya amalan, stabil. Di rumah dia sholat, di masjid dia sholat. Di rumah sholatnya lama, di masjid juga lama. Ada kebalikannya, kalau di masjid sholatnya lama, kalau di rumah sholatnya buru-buru. Berarti akhwalnya bermasalah nih. Kalau lagi ada komunitas dia bisa khusyuk, tapi kalau nggak ada komunitas dia nggak bisa khusyuk. Kebanyakan kita yang begini. Apa kata beliau? Kebagusan amalmu, kestabilan amalmu itu karena nata'iju husnul ahwal, karena buah dari bagusnya ahwal rohanimu. Apa ahwal rohani? Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Udah 3 aja. Tidak ada riya, tidak ada ujub. Apa arti ujub? Saya kagum dengan diri saya sendiri. Kalau riya itu saya kagum dengan amal saya. Beda nggak? Itu beda ujub sama riya. Beradik kakak ya. Kalau riya, saya takjub dengan amal saya. Kalau ujub, takjub dengan diri. Sumber takjub itu kibr, sombong. Sikap dia disebut dengan takjub. Kalau dia tunjukkan kepada orang namanya takabbur. Takabbur itu sifatnya iblis. Maka orang yang bertakabbur, dia sudah jadi setan walaupun pakai serban. Ciri-ciri orang sombong gimana? Iblis itu rasis, Pak. Dia bicara asal usul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya ini asal usul saya lebih mulia dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Maka siapa saja dari antara yang hadir ini merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain, itu iblis di dalam dirinya, maka dia jadi setan. Siapa yang merasa amalnya lebih utama dari yang lain, iblis itu dulu diizinkan ibadah per langit, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai kemudian diizinkan Allah memimpin ibadah di langit ke-7. Di langit ke-7 kan ada Ka'bah, Pak. Ka'bah putih namanya, ya, Al-Baitul Ma'mur disebut di Quran. Yang di bawah kan Baitullah, di atas namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebenarnya di beberapa riwayat langit keempat itu juga ada Baitul Arwah, cuma riwayatnya tidak terlalu sharih, ya. Yang paling sahih di Bukhari Muslim, di bumi lalu ada di langit ke-7. Nabi Ibrahim lagi di sono, Pak. Nabi Ibrahim lagi di sono. Maka kalau ada orang ngaku naik ke langit nggak ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bohong dia. Ya. Banyak ya, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual belagu ngomong, saya nyantri di langit sekian tahun. Cek aja, ketemu gak ente sama Nabi Adam di langit pertama? Ketemu gak ente sama Nabi Isa di langit kedua? Kalau enggak, halu. Banyak orang halu itu hari ini. Serban bukan jaminan orang punya tingkatan tinggi. Kan nggak ada hadis sahih mengenai keutamaan serban orang yang tinggi. Tapi kalau habaib emang disunnahkan pakai serban, Pak, supaya tidak salah lihat, terutama kalau dia guru. Begitu dalam fatwa ulama-ulama Hadramaut. Jadi jangan suuzon juga kalau ada habaib pakai serban, ya. Itu dia lagi jaga nasabnya itu. Perintah dari guru-gurunya di Hadramaut, ya. Amal yang sempurna, amal yang ideal muncul karena ruhani yang bening, ya. Ruhani yang bening itu minat tahaqquq fi maqamil inzal, ya. Itu hadiah buah daripada tahaqquq
Apa arti tahakkuk? Usaha untuk istiqomah menapaki jalan-jalan ruhani. Jadi kalau berguru sama seorang syekh, jangan lihat dia hari ini, lihat dia yang masa lalu. Karena syekh itu sekarang kayak Imam Malik tadi. Imam Malik itu setiap malam mimpi ketemu Nabi, Pak. Mabitu lailan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tertidur kecuali aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Imam Malik? Ada kita yang begitu? Nah, itu baru benar tuh. Itu layak dijadiin guru. Bisa berkoneksi dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasia. Mursyid itu ruhaninya nyambung dengan Nabi. Ini jadi mursyid, mimpi ketemu Nabi aja belum. Jadi wakil talqin, mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi ketemu secara ruhani. Banyak Pak fakta-fakta begitu hari ini. Tapi mau gimana lagi, ini zaman sudah begini. Zaman sudah begini. Jadi pinter-pinter saja berguru, ya. Kolbu kalau sudah dilatih, apa makom pertama latihan kolbu? Latihan tobat. Itu awalnya. Jadi orang ini dia sudah bertahun-tahun dia tobat. Itu sebabnya para masyaikh kita dulu punya amalan namanya sholat sunnah tobat. Dibid'ahkan lagi sama kawan kita, ya. Gak paham juga dia. Atau minimal kalamnya kalam tobat. Nah, tobat ini kan dibagi lagi, Pak. Ada tobat orang awam dari dosa yang zahir. Kalau tobat anak-anak salah minum, ya. Kalau lagi puasa begini anak-anak gimana? Terganggu gitu sama makanan. Terganggu gitu kalau ada anak kecil yang lain di bawah dia yang berbuka. Nih saya mau tanya nih Pak, kalau ada di sini orang buka restoran, buka, Bapak terganggu nggak? Terus perlu ditutup nggak? Serius loh ya? Ada warteg buka siang nih. Nih saya nggak ngomong hukum syariat dulu, hukum rohani. Bapak terganggu nggak? Loh Ustadz, kita harus tegakkan hukum. Loh di antara ibu-ibu ini di rumah kalau bapak punya istri, ada yang lagi haid nggak? Nggak masak, butuh makan, nyari kemana? Ya nyari ke warteg kayak gimana kayak situ. Jadi kita tuh nggak usah sibuk mikirin orang, kayaknya agama kita paling bener, mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi keblinger di situ. Emang bapak ibu ini masih terganggu kalau ada orang masak depan kita? Ini kan lucu, ya, sweeping, ketemu di warteg orang makan, lagi makan tempe. Lah untuk apa itu diberitakan? Ini politisasi aja Pak, ya saya nggak suka berita-berita begitu. Ini saya mau nanya lagi, Bapak terganggu nggak kalau saya makan minum di sini? Oh, bener itu dah. Terus untuk apa itu dibuka? Apa ditutup, di sweeping? Nggak perlu, biarin aja mereka pakai adab, ya. Jadi kalau mau bukain jam sekian, bilang gitu, ya. Buka jam 12 kayak gitu. Tutup depannya. Nggak perlu pakai sweeping Pak kalau orang udah puasa. Tapi kalau anak-anak, iya, anak saya itu bawa teman-temannya di depan rumah. Si bocah yang bontot tiba-tiba bawa roti ada coklatnya, makan depan mereka, kabur Pak semua anak-anak itu. Apa kata mereka? Aduh puasa gue nih parah nih adekmu Pak gitu. Itu puasa anak-anak, di depan saya masih anak-anak kan nih. Nah ini kita kalau ngomong hikam Pak ya. Tapi kalau pemerintah mau memutuskan misalnya tutup, ya gak apa-apa juga, gak masalah, gak masalah juga Pak sebenarnya. Tapi kalau Bapak masih terganggu, ya salam, ya puasa anak-anak berarti ya. Jadi apa yang harus dilewatin untuk tahapan pertama? Taubat anak kecil dari yang fisik tadi. Taubatnya orang awam dari hal-hal yang zahir, dosa mata, dosa telinga. Maka kalau orang awam sudah nggak dosa mata, nggak dosa telinga, nganggapnya sudah suci. Jadi mereka bingung, kok habis assalamualaikum masih ada istighfar.
Padahal dia lupa, di dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diistighfarkan nggak nih sholat yang begitu? Inilah rahasia Rabi'atul Adawiyah mengatakan, astaghfirullah fi istighfari, atubullah fi taubati. Aku minta ampun kepada Allah karena istighfarku tidak benar. Aku bertobat kepada Allah karena sholatku tidak khusyuk. Ada nggak yang pernah begitu, Pak? Supaya sholat kita pas naik ke atas kan mau dilempar lagi. Nggak khusyuk, lempar. Tapi karena kita tutup, astaghfirullah, ya Allah, sholatku tidak khusyuk, diberi syafaat, naik juga Pak ke atas. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kita berusaha khusyuk, belum khusyuk ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngaku tidak khusyuk. Mau nggak ngaku nggak khusyuk? Itulah tobat level 2, taubat ruhani. Taubat apa? Taubat ruhani. Batinnya merasa kurang bener nih. Nah, ini aja Pak dibenerin, level 2 ini coba dipakai. Nanti bagus tuh amalannya. Nanti Bapak gampang nangis kalau zikir. Sholat aja gampang mewek Pak. Ini kalau nggak pakai kitab saya udah nangis dari tadi nih. Ya, kenapa saya ngajar pakai kitab? Bukan karena gagah-gagahan pakai kitab, bukan. Ini cara saya untuk menahan diri. Karena kalau mau nangis setelah kitab hilang nangisnya Pak. Alhamdulillah ya. Guru saya ada beberapa, itu kalau sudah bahas bab begini, nggak ada kitab ataupun ada kitab nangis terus. Untungnya saya kalau ngeliat kitab langsung berubah. Ya alhamdulillah, karena akalnya balik lagi. Kalau nggak cuma rasa yang muncul. Kalau rasa lebih dominan dari akal pikiran kita, kita bisa nangis setiap saat. Sujud nangis, ruku nangis, takbir nangis. Ntar orang-orang bilang, ini kenapa ini nangis? Ada Syekh Shinqiti, guru dari Syekh Salih Al-Maghamisi di Madinah, ngajar ba'da maghrib sampai isya, karena ada majelis biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, itu langsung nangis. Mau baca, mau ngomong lagi, baca ayat lagi, nangis lagi. Jadi ceramahnya dari awal maghrib sampai menjelang isya itu nangis Pak. Mau ngomong lagi nangis lagi, mau ngomong lagi nangis lagi. Nangislah semua orang yang di depan. Begitu mereka kalau ahwal rohaninya datang. Kenapa ahwal rohani yang bening itu tumbuh? Karena mereka tahakkuk fi maqamatil inzal. Mereka mau istiqomah, rajin menapaki jalan rohani. Yang pertamanya apa tadi? Taubat. Taubat mereka tidak lagi fisik, tapi sudah masuk taubat rohani, taubat kolbu. Babak satu maksiat zahir, satu hitam di sini. Tapi kalau ada maksiat batin, itu hitamnya lebih kenceng, lebih kayak aspal lengket. Disebut dalam bahasa Arabnya nuqtah sauda, noda hitam yang lengket. Itu hitam. Inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa memandang alam malakut, alam jabarut, alam rasa, bisa merasakan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan tidak mengerebut memenuhi kolbu manusia, ya, menutupi kolbu manusia, tentulah mereka tentulah mereka akan melihat malakutas samawat. Mereka akan mampu melihat alam malaikat. Jadi sahabat-sahabat tertentu Allah izinkan Pak bisa ngeliat malaikat. Ibnu Abbas ngeliat Jibril 2 kali. Malaikat siapa yang dilihat? Itu artinya nanti ada posisi kewalian pada orang ini. Ternyata Jibril tugasnya apa? Bawa wahyu. Maka tugas Ibnu Abbas nanti adalah menjelaskan makna wahyu. Disebut ahli tafsir. Tidak ada ilmu tafsir hari ini kecuali lewat Sayyidina Ibnu Abbas. Ada orang lihat Mikail, nanti tugasnya lain lagi tuh Pak. Tugas kerohaniannya. Ada yang suka ngeliat malaikat maut, nah, nanti tugasnya nalkinin orang mati, ngelepas orang mati. Itu beda-beda tuh tugasnya. Allahumma shalli ala. Oleh karena itu Bapak Saudara makan Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari beliau menangis. Hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata.
Kenapa? Karena belum merasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kehilangan anak kita hilang sehari, mungkin 2 hari, bahkan kalau di mall hilang 1 jam 2 jam, ketemu, nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu kekasih-kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad.